Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salli wa sallimu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Alhamdulillah wa syukrillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan qada dan iradah Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sekarang ini kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah untuk sehat dan bisa menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala dengan tulus ikhlas semata-mata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita pada Allah subhanahu wa ta'ala, baik ibadah mahdoh maupun ibadah ghair mahdoh, Allah menerima sebagai amal soleh bagi kita semua dan menjadikan bekal nanti menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya dan sahabatnya yang setelah kita sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita tidak terasa sebentar lagi bulan Ramadan yang kita rasakan indah dan nikmatnya di bulan Ramadan ini. Berkumpul sanak keluarga, anak istri, ketika berbuka, ketika sahur, ketika melaksanakan sholat berjamaah di masjid maupun di rumah. Ini kenikmatan yang tak terhingga. Harapan besar kita, segala amal ibadah kita Allah catat sebagai amal soleh bagi kita semua. Hanya sebentar lagi Ramadan ini akan meninggalkan kita. Apa yang harus kita berikan, apa yang harus dikerjakan di bulan Ramadan sementara ini? Hadirin jamaah rahimakumullah, kami akan coba bahas pada kesempatan sekarang ini. Ada 3 kategori atau ada 3 tingkatan untuk mengukur amal ibadah saum kita, sejauh mana kualitas saum kita yang dilaksanakan selama ini. Para ulama memberikan gambaran ada tingkatan ibadah saum. Yang pertama yang dikatakan saum am, saum umum, saum kebanyakan. Orang yang melaksanakan ibadah saum, mereka hanya sekadar menahan makan dan minum di siang hari, atau jika menahan dari syahwat itu sendiri. Maka para ulama tingkatan yang pertama ini adalah saum am, saum kebanyakan. Ada ulama menyebut di saum ibtida, saum memulai. Orang yang memulai saum, mereka hanya cukup tidak makan, tidak minum. Oh, saya lagi saum. Padahal secara umum kita makannya hanya memindahkan tempat makan saja.
Yang biasanya pagi hari kita makan dipindah ke jam 3 atau jam 4. Yang biasa makan sore hari pindah ke maghrib. Itu mereka hanya sekadar memindahkan makan saja. Tidak ada apa-apa dalam dirinya. Ada juga orang saum ini mereka hanya saum mengikuti orang. Oh, di bulan Ramadan ini melaksanakan saum, tidak makan dan minum di siang harinya. Hanya itu aja. Mereka tanpa punya ilmu, tanpa persiapan apapun, mereka hanya mengikuti orang saja. Na'udzubillah min dzalik. Kita sayang. Kita dari mulai anak-anak, kemudian menjadi remaja, dewasa, sampai usia tua seperti ini. Apakah hanya itu yang kita harapkan? Tentu tidak. Hadirin jamaah rahimakumullah, mereka hanya sekadar bisa membatalkan, menahan makan dan minum di siang hari atau menjaga hal-hal yang membatalkan ibadah sahur. Itu kategori pertama. Maka di sana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dari Abu Hurairah dan At-Tabari dari Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubbas shaim khattuhu hazzuhu min syamil ju' wal 'as." Berapa banyak orang yang melaksanakan berpuasa, kata Rasulullah, umatku banyak yang melaksanakan ibadah saum. Tapi apa hasil dari yang diperolehnya dari melaksanakan ibadah saum? Hanyalah mereka lapar, dahaga, menahan haus, tidak makan dan minum. Itulah mereka yang dapatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita sebagai orang yang beriman, bukan itu yang kita capai, tapi ingin mendapatkan ridho dan rahmat barokah dan Allah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tingkatan yang kedua untuk mengukur sejauh mana amal ibadah saum kita, maka ulama memberikan kategori yang kedua adalah saum khusus, atau orang menyebut saum ahlul khusus. Orang yang melaksanakan ibadah saum, selain dia menahan makan dan minum di siang hari dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan juga dia saum dirinya, panca inderanya saum, menahan diri dari makan dan minum, dan juga menahan panca indera yang sekarang ini. Dalam prakteknya menahan makan dan minum dengan niat lillah karena Allah Subhanahu wa taala, dilaksanakan dengan karena Allah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma ramadana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan ini karena iman, maka ada yang diseru dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam." Kata aman. Maka tentu kita sebagai orang yang beriman, karena ibadah saum adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, dicontohkan oleh para rasul, para sahabat, maka tentu kita ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Maka laksanakan dengan ikhlas, wahtisaban, karena Allah, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang Allah berikan kepada orang yang beriman dan melaksanakan saum dengan karena Allah, ghafir lahu ma taqaddama min dambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Hadirin jamaah rahimakumullah, kembali lagi kategori yang kedua ini adalah orang yang bisa menahan makan dan minum di siang hari, dan juga dia menahan apa-apa yang membatalkan ibadah saum. Dan yang paling penting kategori yang kedua ini adalah menjaga hal-hal yang akan mengurangi pahala ibadah saum. Mana apa saja yang akan mengurangi pahala ibadah saum kita? Maka di sini para ulama memberikan gambaran. Yang pertama, al-kizbu, punya sifat bohong. Kita saumnya tamat dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kadang-kadang kita suka berbohong, mempertahankan kebohongan kita. Kadang-kadang
tumbuh dalam kita sifat-sifat sumpah dan lain sebagainya. Ini harus kita jauhkan dari sifat berbohong ini. Yang kedua, al-ghibah, mengupat, bergunjing, mencela, memaki, menista, memfitnah. Ini orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Kadang-kadang saumnya kuat, menahan tidak makan dan minum, tapi sifat-sifat ini kadang-kadang muncul dalam diri kita. Kadang-kadang kita ngomongin orang, biasanya ibu-ibu gitu kan, datang ke tempat belanja sayuran atau ke warung, mereka hanya sekadar membeli garam misalnya. Tapi kadang-kadang kok kenapa lama? Apa yang terjadi? Mereka ngobrol, menggunjing, membicarakan orang. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu sifat-sifat ini akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Maka dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari At-Tabari dari Abu Ubaidillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyamu junnatun." Puasa itu adalah al-junnatun, artinya perisai, memelihara diri dari segala kenikmatan, perbuatan syahwat, perbuatan yang akan menggoda, yang akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Malam yuharriqha bikazibin aw ghaibatin. Orang-orang yang melaksanakan ibadah saum, mereka kadang-kadang sifat bohongnya muncul, sifat gibahnya muncul dalam dirinya. Maka dalam juga diriwayatkan dari Ibnu Huzaimah dari Abu Hurairah, laisa siyam minal akli was sarab. Bukanlah orang yang melaksanakan saum itu hanya sekadar makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafas. Sesungguhnya orang yang melaksanakan saum adalah orang yang bisa menjaga perkataan dari perbuatan yang kotor, caci maki dan lain sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu kita ibadah saum kita bisa menahan makan dan minum, memasukkan sesuatu ke mulut kita, tapi kadang-kadang kita tidak bisa menjaga mulut ini. Dalam hadis Rasulullah SAW, dalam salah satu pepatah, salamatul insan fi hifdil lisan. Selamatnya seseorang itu, manusia itu adalah bagaimana bisa menjaga mulutnya ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini adalah yang akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Kemudian juga kadang muncul dalam diri kita an-namimah, mengadu domba, datang ke si A, datang ke si B, artinya kita diusut dan sebagainya, artinya dia berantem. Kemudian yang keempat juga an-nadru bisahwat. Nah, ini kadang-kadang hati-hati. Kita melihat dengan menggunakan syahwat. Para ulama, meskipun kita melihat istri sama sekalipun, kita ada di rumah tidak kerja, ada istri kita, kemudian kita muncul dalam diri kita birahi kita, itu juga akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Meskipun ke anak kecil, kita dilihat anak kecil, cantik ya, maka ini adalah hal-hal yang akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Yang kelima misalnya ayyamul ghamus, sumpah palsu. Ini adalah sifat-sifat yang akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Itu tingkatan yang kedua. Hadirin jamaah rahimakumullah, tingkatan yang ketiga, kategori orang yang mengukur ibadah saum kita adalah saum khusus bil khusum. Ada orang, para ulama menyebut saum ahlil marifat, orang-orang yang menahan makan dan minum di siang hari atau menjaga hal-hal yang membatalkan ibadah saum, dan juga mengurangi atau menahan yang akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Yang tadi sifat-sifat tadi, mengunjing, mengupat, mencela, memaki, menista, memfitnah, berbohong. Ini adalah sifat-sifat yang akan mengurangi. Kadang-kadang kita juga bisa menjaga panca indera yang lengkap ini. Dijaga panca indera lengkap ini, dari pandangan kita, dari mulut kita, dari tangan kita, dari langkah kita, mata kita, telinga kita dijaga. Itulah orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Kategori yang ketiga ini, dia menjaga makan dan minum, menjaga hal-hal yang tadi sifat yang kedua,
ketiganya dia menjaga hatinya, menahan hatinya dari segala hal-hal yang lain selain dari Allah. Artinya melaksanakan ibadah kepada Allah, terutama ibadah saum ini, dia karena Allah, mengharapkan ridha Allah, tidak mengharapkan yang lain. Kadang-kadang kalau melaksanakan anak kecil misalnya, kalau dia melaksanakan saum karena diiming-iming sama orang tua, nanti dibeliin baju baru, dibeliin kopiah baru, beliin kerudung baru, sepatu baru dan sebagainya, serba baru. Tapi kita tidak, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tingkatan yang paling tinggi ini mungkin bagi kita jauh, karena hatinya berpuasa, menjaga makan dan minum, menjaga diri panca inderanya, makan, menjaga segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menjaga hal-hal yang akan mengurangi pahala ibadah saum yang tadi. Hatinya, intinya saum kepada Allah, ibadah saumnya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang muncul dalam diri kita sifat musyrik. Ini hati-hati, kita sayang ibadah sholat, ibadah saum, ibadah zakat, dan ibadah yang lainnya. Tapi kadang-kadang ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kita. Percaya kepada Allah, beribadah kepada Allah, kadang-kadang meyakini, mempercayai kepada kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, ini musyrik. Inna syirka la zulmun adzim. Yang akan menghancurkan pahala amal ibadah saum kita adalah sifat musyrik. Kita jauhkan. Yang kedua, muncul dalam diri sifat takabur, simbol sifat sombong. Kadang-kadang muncul dalam diri kita sifat merasa angkuh, merasa paling hebat, merasa dia paling ahli ibadah, tadarusnya paling hebat dan sebagainya, sholatnya dan sebagainya. Tapi sifat takabur kita jauhkan. Kemudian muncul dalam sifat buruk sangka, merasa iri ketika mendapatkan orang lain mendapatkan kenikmatan, terutama di akhir Ramadan ini. Datang anak, mama atau papa, orang lain sudah beli baju baru, kenapa saya tidak? Muncul dalam diri kita sifat suudon dan buruk sangka dan sebagainya. Ini hadirin rahimakumullah. Kadang-kadang juga ada tuh dalam diri kita sifat riya. Dia melaksanakan amal ibadah ingin dilihat sama orang, ingin dipuji sama orang, semuanya ingin dilihat sama orang. Nallahi min dzalik. Ini adalah hatinya tidak dijaga, saumnya belum ini. Kategori ini adalah tingkatan para ulama, para anbiya, para syuhada, para sholihin. Maka tentu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita belajar. Tinggal sebentar lagi ibadah saum akan selesai. Mari kita niti menata diri kita. Apa yang tadi hal-hal yang membatalkan ibadah saum kita siap jaga. Kemudian juga hal-hal yang akan mengurangi pahala ibadah saum kita. Yang paling penting kita, yuk kita belajar ikhlas. Inti dari ibadah saum adalah ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis tadi, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sesudah dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yuk kita dari hasil ibadah saum ini kita belajar ikhlas, semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah, tentu ibadah saum inilah sesuai dalam berdasarkan Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Di akhir ayat Al-Baqarah 183 adalah la'allakum tattaqun. Inti dari ibadah saum kita, Allah akan cetak diri kita menjadi orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa si Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ibadah saum kita ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita harapkan hanya semata-mata harapan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis Rasulullah, saumuli wa ana ajzibih, saya adalah buat aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana, dan akulah yang akan memberikan pahala kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah saum. Itulah yang saya akan sampaikan. Semoga untuk mengukur ibadah saum kita
hanya diri kita yang tahu. Apakah kategori pertama, apakah kategori kedua, atau kategori ketiga. Kita tidak, hanya diri kita. Bahwa ibadah saum adalah hanya diri kita dengan Allah yang tahu. Mudah-mudahan dapat bermanfaat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan lebih meningkatkan amal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan besar di akhir Ramadan kita kembali kepada Idul Fitri, kepada kesucian, kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.